warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari produk multimedia yang kami buat. Kami beri nama MedSale. Nah, untuk anggota dari kelompok kami, yaitu ada Rukmana Nada, Evana Wini, Dia Fitra, Kuni Farihal, dan Elva Dwi. Nantinya, hasil dari produk kami adalah sebuah QR code atau sebuah link. Kemudian nanti peserta didik dapat men-scan atau mengklik tautan yang diberikan oleh guru. Kita akan muncul ketampilan Canva. Kemudian nantinya untuk ketampilan pertamanya yaitu petunjuk penggunaan multimedia MedSale. Nah, peserta didik dapat membaca terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik harus mengklik tombol tampilan pada Canva untuk memulai penggunaan multimedia. Kemudian terdapat beberapa navigasi. Yang pertama itu ada tombol next, yaitu ke kanan untuk melanjutkan ke slide berikutnya. Back itu ke kiri untuk kembali ke slide sebelumnya. Terdapat juga tujuan pembelajaran, tombol start, mulai belajar, serta tombol finish. Kemudian juga terdapat icon home. Nah, kemudian peserta didik dapat lanjut ke slide selanjutnya dengan mengklik tombol panah ke kanan. Kemudian akan ditampilkan penjelasan mengenai 4 pilihan yang tersedia di Ayo Memilih, yaitu membaca, menonton, mengamati, dan mengerjakan. Setelah peserta didik membaca semuanya, peserta didik dapat mengklik navigasi home pada pojok kanan atas. Peserta didik dapat menekan tombol start untuk memulai multimedia MedSale. Nah, setelah menekan tombol start, peserta didik bisa menekan tombol mulai belajar. Nah, setelah itu akan disajikan menu pilihan Ayo Memilih yang berisi pilihan membaca, mengamati, menonton, dan mengerjakan. Nah, peserta didik bisa menekan tombol membaca terlebih dahulu. Nah, setelah menekan tombol membaca, peserta didik akan disajikan beberapa pilihan materi, yaitu materi mengenai kerucut, tabung, dan bola. Nah, misalnya peserta didik dapat memilih materi kerucut. Nah, setelah menekan tombol kerucut, akan disajikan mengenai definisi kerucut. Lalu terdapat rumus, yaitu rumus volume dan luas permukaan dari bangun ruang kerucut. Lalu ada jaring-jaring kerucut. Ada contoh penerapan bangun ruang kerucut. Dan ada contoh soal mengenai bangun ruang kerucut. Apabila peserta didik akan memilih materi yang lain, peserta didik bisa menekan tombol home. Untuk membaca seluruh materi mulai dari bangun ruang kerucut, tabung, dan bola, apabila ingin ke menu pilihan tadi, peserta didik dapat menekan tombol back atau home. Apabila ingin mengamati visualisasi dari bangunan tersebut, kita dapat mengklik bagian mengamati. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu kerucut, tabung, dan bola. Yang pertama kita akan mengklik bagian kerucut. Apabila kita mengklik bagian kerucut, kita akan melihat visualisasi bangun ruang kerucut di aplikasi GeoGebra. Visualisasi ini dapat diperbesar, diperkecil, dan diputar-putar. Setelah selesai mengamati ketiga bangun ruang tersebut, apabila ingin melanjutkan aktivitas yang lain, dapat mengklik tombol back. Selanjutnya, peserta didik dapat mengklik tombol menonton untuk melihat video pembelajaran. Pada menu menonton video pembelajaran, dapat 3 pilihan materi. Yang pertama yaitu kerucut, tabung, dan bola. Apabila peserta didik ingin menonton video pembelajaran kerucut, maka dapat mengklik tombol kerucut. Ciri-ciri bangun kerucut, rumus volume kerucut, dan rumus luas permukaan kerucut. Yuk simak selengkapnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenal. Setelah selesai menonton video pembelajaran, apabila peserta didik ingin melanjutkan ke aktivitas yang lain, peserta didik dapat mengklik tombol
playback atau home. Setelah peserta didik menonton video pembelajaran, maka peserta didik dapat melanjutkan aktivitas ke pilihan mengerjakan. Nah, ketika peserta didik mengklik menu mengerjakan, maka di situ akan ada 3 aktivitas yang dapat dipilih, yaitu yang pertama ada latihan soal, yang kedua ada kuis, dan yang ketiga ada game. Nah, apabila pilih menu kuis, setelah peserta didik mengklik tombol bendera hijau, maka peserta didik akan memulai kuisnya. Peserta didik diminta untuk memasukkan namanya. Kemudian setelah itu ditanyakan apakah siap dalam mengerjakan soal kuis ini. Lalu tekan tombol done. Nah, kemudian peserta didik diminta untuk mengklik tombol start untuk memulai mengerjakan kuisnya. Di sini peserta didik dapat memilih pilihan ganda dari A sampai D. Nah, setelah selesai, maka peserta didik diminta untuk memperlihatkan skor yang diperoleh dari pengerjaan kuis itu untuk diperlihatkan ke gurunya. Kemudian setelah selesai mengerjakan kuis dan melaporkan hasil skornya, maka peserta didik dapat kembali ke aktivitas berikutnya, yaitu bermain game dengan mengklik tombol game. Nah, nantinya peserta didik akan diarahkan ke Zepquiz, bakalan mencari buku-buku yang isinya itu adalah soal-soal mengenai latihan soal bangun ruang. Nah, contohnya ini pertanyaan pertama. Peserta didik dapat memilih antara 4 pilihan. Nah, setelah menjawab bisa klik submit. Kemudian bisa melanjutkan perjalanannya dengan mencari-cari kembali buku-buku yang ada di ruangan tersebut. Nah, setelah selesai nanti bakalan ada hasil skor yang diperoleh oleh peserta didik saat mengerjakan game ini yang berisi soal-soal. Nah, untuk apabila salah ataupun benar, maka peserta didik tetap bisa melanjutkan petualangannya dalam mencari buku-buku yang berisi soal-soal tersebut. Setelah game selesai, peserta didik dapat mengklik latihan soal lagi. Apabila kita mengklik latihan soal, maka akan ada 4 soal yang berisi tentang materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, ketika peserta didik telah menyelesaikan semua aktivitasnya dan mengerjakan latihan soal sudah selesai semuanya, maka bisa mengklik tanda finish pada pojok kanan bawah itu. Nah, artinya aplikasi Medfill ini sudah selesai digunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk kembali ke halaman awal, maka peserta didik dapat mengklik icon home. Nah, setelah mengklik icon home, maka peserta didik dapat kembali lagi mulai dari awal. Sekian tutorial penggunaan multimedia dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.